Saya nggak terlalu fokus di membranding diri sih, karena ini lebih secara natural terbentuk dengan sendirinya, karena saya memang berusaha memfokuskan sebagian besar dari karya-karya saya dengan tema-tema perjalanan ke daerah-daerah tertentu, terus juga dengan pendakian-pendakian ke gunung-gunung tertentu. Beberapa gunung yang sudah saya daki, ada juga yang hanya melalui riset dan wawancara dengan narasumber yang pernah ke gunung tertentu yang kemudian saya tulis di dalam karya saya. Sedikit saya singgung yang sempat disampaikan oleh Dayang Gigi tadi ya, bahwa tema lokalitas ini kalau bisa jangan menjadi tema utama gitulah ya, dalam arti kata menjadi tema utama, menjadi racikan utama kita, inti dari karya kita. Itu menurut saya ya, tema lokalitas ini fungsinya dua kalau menurut saya. Yang pertama itu tadi, dia sebagai inti atau unsur utama di dalam karya kita. Jadi misalnya kita menentukan suatu tema itu berdasarkan nilai lokalitas yang ada di suatu daerah. Kita sudah menentukannya terlebih dahulu, mempelajarinya, kemudian menetapkan atau memutuskan bahwa tema ini atau permasalahan ini menjadi unsur utama di dalam karya yang akan kita buat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menurut saya fungsi lokalitas ini sebagai sesuatu yang sifatnya memperkaya atau memperkuat karya kita, memperkaya atau memperkuat ya apa yang kita tulis di dalam karya kita. Sebagai contoh begini, kalau saya menjadikan yang fungsi pertama tadi ya, unsur utama atau inti cerita tema lokalitas ini ke dalam beberapa cerpen yang pernah saya buat dulu. Saya ini jarang nulis cerpen masalahnya. Jarang nulis cerpen. Kalau dulu pernah, sesekali pernah, sampai sekarang sih masih tapi sesekali, dan itu sebagian besar ia mengambil tema lokalitas di Sumatera Selatan atau khususnya di Palembang. Misalnya ada cerpen saya itu ceritanya tentang seorang pendatang dari Jawa yang tiba di tanah Palembang di sekitar tahun 1920-an. Saat itu masih ada peraturan bahwa pendatang yang bukan orang asli sana ya, artinya orang asli di daerah Palembang itu, kalau pendatang harus tidak boleh tinggal di pinggir sungai. Maksudnya di tanah-tanah di pesisir sungai gitu. Jadi mereka harus tinggal di rumah rakit, itu peraturannya sebagai pendatang. Atau mereka harus tinggal jauh di daratan, jauh di tengah daratan. Karena saat itu pesisir sungai merupakan pusat kehidupan lah saat itu di tepi Sungai Musi. Jadi ada tempat-tempat yang tidak boleh menjadi tempat tinggal bagi pendatang. Nah, waktu itu saya mengangkat tema ini, membenturkannya dengan konflik-konflik sosial yang ada di daerah tersebut. Nah, itu yang menjadikan titik tolak bagi penulisan cerpen itu. Bisa disebut bahwa itu adalah unsur utama, tema lokalitas tersebut menjadi unsur utama dalam karya itu. Nah, tetapi ketika saya menulis novel-novel khususnya tema-tema perjalanan, misalnya seri Altitude, 3 novel pendakian yang sudah saya tulis itu, Altitude 3676 Tahta Mahameru,
atau nama lainnya Tahta Mahameru ya sebelumnya kan. Terus yang kedua adalah Trengganis, altitude 3088. Terus yang ketiga adalah altitude 3159, itu tentang pendakian Gunung Dempo dan warna lokal di sekitar daerah di mana Gunung Dempo berada, yaitu di kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Nah, ketika menuangkan ide-ide cerita novel ini, unsur lokalitasnya sebenarnya bukan unsur utama kalau menurut saya ya, tapi dia berfungsi sebagai sesuatu yang memperkaya atau memperkuat cerita tersebut. Karena kan saya fokus membahas alur utama ceritanya, tapi tetap harus dibarengi dengan warna lokalnya. Ketika mendaki suatu gunung, kita tentu saja harus menggambarkan gunung itu seperti apa, mitos-mitos yang ada di sana bagaimana, terus kebiasaan orang setempat kalau mendaki misalnya di sana itu bagaimana, cerita-cerita yang ada dan sebagainya. Itu semuanya harus dieksplor secara maksimal. Kemudian setelah kita lengkap menghimpun data yang sudah ada itu, tantangannya adalah mengolah data tersebut atau menerjemahkannya untuk disebarkan di dalam cerita yang kita buat. Jangan sampai data-data yang kita dapatkan itu langsung ditulis secara gamblang saja, tapi harus disesuaikan dengan alur ceritanya sehingga tidak menjadi seperti karya ilmiah ya, atau seperti berita. Jadi harus ada trik dan tips bagi kita kapan kita memasukkan data yang A, kapan memasukkan data tentang B, kapan memasukkan tentang mitosnya, kapan menceritakan tentang keadaan alamnya. Itu harus disesuaikan sejalan dengan alur yang saat itu terjadi gitu. Jadi dua bagi saya ya fungsi lokalitas di dalam karya itu, sebagai unsur utama atau inti cerita, atau yang kedua dia untuk memperkuat atau memperkaya. Sama seperti Tahta Mahameru misalnya. Memang lokalitasnya kuat di situ, tapi tidak hanya di setting utama yaitu di Jawa Timur atau di Mahameru dan sekitarnya itu ya, tapi juga kan karena tokohnya menjalani perjalanan yang cukup jauh ke beberapa tempat, dan ada beberapa tempat lain yang menjadi fokus cerita juga. Salah satunya adalah Tanjung Bira di Sulawesi Utara. Sulawesi Selatan. Saya memang sempat ke sana, kemudian mengalami langsung beberapa pengalaman pribadi jadinya ya, yang kemudian saya masukkan ke dalam cerita untuk memperkayanya. Selain itu juga tentu saja riset setelah pulang dari sana ternyata masih banyak hal-hal yang perlu saya ketahui lebih lanjut. Akhirnya juga saya menemui beberapa orang yang punya kapasitas untuk menjelaskan lebih jauh tentang sesuatu yang terkait dengan unsur lokalitas di sana. Dan itu yang saya perlukan di dalam karya. Artinya riset itu bisa sebelum dan sesudah kita mengunjungi tempat itu. Mengunjungi tempat yang menjadi setting juga tidak menjadi keharusan ya, karena kita bisa riset. Atau ketika saya pertama kali menulis novel, yaitu novel Alabaster, jika teman-teman ada yang pernah baca, itu novel yang saya tulis waktu kelas 3 SMA, sampai awal kuliah, jadi 1 tahun lah kira-kira rentang penulisannya. Memang agak lambat, jadi sambilan nulisnya. Itu juga pengalaman pertama nulis novel, dan karena terinspirasi dari novel atau serial Pingkan punyanya Mbak Maimun Herawati ya, Teh Imun, yang mengambil setting di Perth, Australia Barat. Nah, saya waktu itu mengambil setting untuk di Alabaster ini di kota Canberra di New South Wales ya, dekat dengan Sydney. Kemudian di Adelaide, Australia Selatan. Saya belum pernah ke sana,
Dan itu tahun 2000, akhir tahun 2000 sampai tahun 2001 saya menulisnya. Itu tidak, tentu saja internet tidak seperti sekarang ini keadaannya ya. Jadi lebih banyak saya risetnya melalui buku-buku dan majalah di perpustakaan kampus waktu itu. Alhamdulillah tetap bisa memberikan kesan tersendiri. Seolah-olah katanya kayak pernah ke sana gitu, kayak pernah ke sana dan menuliskannya secara seperti nyata adanya, padahal ya itu adalah hasil riset belaka. Tapi itu tetap saja tidak menjadi halangan bagi kita untuk menulis karya bertema lokalitas walaupun kita belum pernah ke tempat tersebut. Cuman hati-hati ya, kalau kita belum pernah ke suatu tempat terus kita memutuskan untuk mengambil tema lokalitas di tempat itu, tantangannya termasuk cukup berat. Apalagi tema yang diambil itu yang serius misalnya ya. Misalnya tentang hukum yang berlaku di suatu daerah, misalnya hukum sosial, hukum adat misalnya. Nah, itu berat ya. Kalau yang agak-agak ringan mungkin bisa dengan riset biasa, tapi kok semakin berat atau semakin serius nilai-nilai lokalitas yang ingin kita angkat ke dalam cerita, ke dalam karya kita, maka semakin banyak pula riset yang harus dilakukan. Kalau bisa ada orang-orang asli sana yang kita temui atau yang kita mintai keterangannya sebanyak-banyaknya. Tuh. Untuk hal membranding ya, tadi branding diri. Entah kalau saya, karena memang beberapa novel saya itu saya fokuskan untuk membahas tema pendakian. Sampai saat ini sebenarnya saya sedang menulis juga nih, menulis secara terbata-bata, tersendat-sendat. Bisa dikatakan seri Altitude yang keempat, walaupun nantinya pengennya tidak dikasih judul Altitude sih, pengennya dikasih judul yang lain. Walaupun karena ada pendakian juga, cerita pendakian juga di dalamnya, tetapi tidak sangat mendetail seperti novel-novel sebelumnya. Saya lebih banyak mengangkat unsur-unsur lainnya, tetap dalam kerangka lokalitas daerah tempat tokoh-tokohnya bepergian. Nah, ini saya bisa katakan sebagai seri keempat juga dari novel Altitude atau pendakian gunung-gunung ini, dan ini menjadi upaya saya untuk terus bertahan di branding tema pendakian. Kalaupun bukan tema pendakian, tema perjalanan itu ya yang ingin saya lekatkan di dalam karya-karya saya. Sebenarnya ini tidak direncanakan dari awal dulu sejak saya menjadi penulis novel, tapi memang entah kenapa tema perjalanan, unsur perjalanan tokohnya dan penjelajahan alam dan sekitarnya oleh tokoh-tokohnya ini menjadi sesuatu yang paling menarik bagi saya ketika saya menuliskan sebuah novel. Dan karena ini menarik bagi saya, mudah bagi saya untuk mengolahnya, maka inilah yang saya pertahankan sampai saat ini untuk menjadi brand bagi diri saya sendiri ke publik dan ke pembaca. Jadi istilahnya ketika mereka tahu bahwa saya mengeluarkan sebuah novel baru, mereka sudah yakin pasti isinya ini terkait perjalanan. Sesedikit apapun atau sebanyak apapun, yang jelas ada unsur perjalanannya di sana, ada unsur alamnya, ada unsur penjelajahannya, dan menyangkut sedikit banyak tentang lokalitas di tempat-tempat yang didatangi. Itu adalah upaya saya untuk tetap itu tadi membranding diri dengan karya kearifan lokal, terutama tentang pendakian. Saya kira sampai di situ dulu ya. Sudah berapa menit ini, Mbak Sugiyarti? Saya sampai nanti bisa kita lanjutkan jika ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Mbak Yana ya, luar biasa tadi bagaimana. Nanti bisa dilanjutkan jika teman-teman ada pertanyaan ya. Siap, tentu saja. Nanti kalau nggak ada yang nanya, saya nanya Mbak. Nah, baik ya, ini tadi penyampaian dari Mbak Yana terkait dengan beliau memandang bahwa
nilai-nilai kearifan lokal di dalam sebuah cerita itu bisa ditempatkan sebagai dua fungsi. Yang pertama memang menjadi inti cerita, yang kedua sebagai memperkaya nilai-nilai cerita. Jadi sebuah cerita bisa dipandang dari berbagai sudut pandang tema. Misalnya karya Mbak Yana yang pendakian itu nanti bisa dipandang dari apakah nanti dia ada unsur nilai lingkungannya bahkan ya, kemudian kearifan lokalnya, kemudian dari perjalanan dan sebagainya. Jadi semakin memperkaya sudut pandang tema dalam sebuah karya. Baik, itu yang menjadi catatan. Juga kalau kita pengen konsisten dengan branding karya kita, maka cobalah untuk menulis satu tema secara konsisten ya. Ya enggak, misalnya yang pertama novel religi, roman gitu, yang kedua novel pendakian, yang ketiga lain lagi, sehingga orang tidak mengenal kita secara spesifik. Tapi kalau beberapa novel kita tulis dengan satu tema yang memang spesifik, itu akan jadi branding kita yang kuat dari waktu ke waktu. Ya, nanti teman-teman bisa merujuk ke apa yang dilakukan Mbak Yana jika ini menarik bagi teman-teman semua.